Nih, tinggal kesek-kesek aja, Pak. Kelihatan ya? Oke. Masalahnya Nah, kalau ke LCD sebenarnya bisa. nggak bisa di santapnya apa itu? Televisi. Oke, bukan konten alatnya. Kalau kabel ya, ya kabel dan ini bisa pakai background ternyata. Tapi direkam sama ibunya juga. Ampun. Ditinggal di ini. Coba dipesan di obrolan yang lainnya mana ya Bu ya? Besok ada instruksi, besok Sabtu ya. Sabtu depan ada UTS ya? Iya. Oke. Kita melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum merdeka ya. Kemarin sampai analisis karakteristik kekhasan madrasah sudah ya. Ya seputar ini nanti soal yang saya keluarkan, konsep penyusunan kurikulum nasional madrasah. Jadi di kurikulum operasional madrasah itu mungkin feedback itu satunya di mute aja. Nah, Mbak Ika ya. Mute. Oke. Rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran dikembangkan, dikelola dengan mengacu struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional madrasah, memberikan otonomi kebebasan yang sepenuhnya kepada madrasah untuk mengembangkan kurikulumnya. Dan ini luas, termasuk dalam mengatur praktek pendidikan agar mereka bisa berkreasi, berinovasi, dan mempunyai terobosan baru untuk memajukan madrasah. Nah, termasuk juga bagaimana madrasah mengkreasikan dan berinovasi, mengakomodir karakteristik termasuk kebutuhan visi misi madrasah. Ini melanjutkan pertemuan kita kemarin komponennya. Setelah komponen 1 analisis karakteristik madrasah, maka nanti untuk komponen 2 itu visi, misi, dan tujuan. Komponen 3 pengorganisasian pembelajaran, komponen 4 perencanaan pembelajaran, dan komponen 5 pendampingan dan evaluasi. Bagaimana analisis karakteristik madrasah yang berkaitan dengan kekhasannya? Ini maka melibatkan perwakilan warga madrasah,
bisa menggunakan data-data kualitatif, kuantitatif yang diperoleh dari kondisi nyata yang ada di madrasah. Kemudian mengalokasikan waktu cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi, serta memilah informasi yang relevan. Menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan solusi. Untuk analisis lingkungan belajar di madrasah itu bagaimana caranya? Maka digali potensi madrasah itu. Apa kekhasan dari daerah setempat? Seperti yang saya bahas pada minggu kemarin, mungkin ada batik, ada apa namanya ini, tahu, ataupun gudok pisang dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa sih ditarik pada uh, apa namanya programnya di madrasah sehingga menjadi bermakna. Kemudian bagaimana peran madrasah sebagai bagian dari masyarakat setempat? Bagaimana peran madrasah menjadi bagian dari masyarakat kalau bisa memberi warna. Entah itu di pengajian yang ada di sekitar, kalau di lingkungan pondok pesantren, madrasah bisa melibatkan diri. Apa dampak dari madrasah yang sudah dirasakan saat ini oleh warga? Bagaimana perannya dalam menyiapkan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin? Apa potensi dan kondisi dunia kerja yang ini berkaitan dengan madrasah aliyah? Caranya menganalisis karakteristik itu dengan mencakup sumber daya alamnya, sosial budaya, sistem kebijakan kemitraan, analisis kebutuhan sosial. Hal ini bisa sampai perjelas nanti dipelajari di panduan kurikulum operasional madrasah. Untuk perumusan visi misi tujuan madrasah, visi itu kalau sudah lama, sudah 5 tahun, 10 tahun, bisalah diganti. Sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Visi itu cita-cita, misi itu adalah bagaimana menerjemahkan visi menjadi sesuatu yang bermakna. Apakah misinya jelas menyatakan hal-hal yang perlu untuk mencapai visi? Kemudian apakah semua warga madrasah memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Tujuan madrasah ini adalah breakdown dari misi. Sehingga secara teknis tujuan madrasah itu diperjelas di apa ini melihat dari misi yang sudah ditentukan. Apakah tujuan secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Begitu. Sebenarnya apa visi itu? Kemarin materinya sudah saya share ya? Sudah saya share belum? Dereng, Bu. Oh siap, nanti saya share. Visi itu cita-cita bersama dari semua warga madrasah yang sudah disepakati. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Kita sudah mencontohkan kemarin, misalkan visinya istiqoah atau istiqomah, bagaimana mencapai istiqoah atau istiqomah itu. Maka diperjelas di misi dan tujuan. Pilihan visi misi tujuan itu harus jelas. Nah, untuk memudahkan ada titian namanya SMART. SMART itu S-nya spesifik, target yang jelas dipaparkan dengan bahasa yang lugas. M-nya measurable, target dapat diukur kemajuannya. Kemudian achievable, target realistik dapat dicapai. R-nya relevan, target mendukung atau selaras dengan target yang lain. Ada ketentuan waktunya.
Bagaimana pengorganisasian pembelajarannya? Intrakurikuler. Intrakurikuler di kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Mulok misalkan, penetapan konsentrasi dan praktek kerja kalau MAK atau Madrasah Aliyah, dan jika ada PDBK, peserta didik dengan kebutuhan khusus. Di kurikulum Merdeka ada kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan pelajar rahmatan lil alamin dirancang dalam bentuk kokurikuler atau dapat juga dirancang secara terpadu dengan intra maupun ekstra. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri itu kegiatan yang kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah pengawasan madrasah. Jadi tetap terkendali meskipun ada ekstrakurikulernya. Ini program intrakurikulernya. Intrakurikuler itu tujuannya untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan capaian pembelajaran. Metodenya menggunakan metode pendekatan yang cocok, yang bisa diambil dari berbagai metode yang ada. Menggunakan berbagai instrumen asesmen, bisa asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Kemudian melibatkan guru dan dalam proses desain asesmen dan moderasi hasil asesmen. Nah, untuk hasilnya di program intrakurikuler, bukti capaian belajar, capaian pembelajaran berupa portofolio, kumpulan hasil PR siswa dari berbagai instrumen asesmen yang nantinya dilaporkan melalui rapor. Bagaimana proyek P5P2RA-nya? Menguatkan profil pelajar dan membangun pemahaman mengenai isu-isu penting dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah dalam tema. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Di tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada istilah SDGs, Sustainable Development Goals. Bagaimana pendidikan itu bisa mewarnai di pembangunan secara berkelanjutan. Metode untuk P5P2RA-nya bagaimana? Memberikan ruang lebih banyak bagi peserta didik untuk bekerja mandiri, fleksibel, melibatkan seluruh komunitas madrasah, peserta didik, guru, staf, orang tua, serta narasumber. Ini masuk di dalam tim fasilitator P5P2RA. Hasilnya ini berupa bukti berupa jurnal kerja yang fokus pada proses pencapaian tujuan proyek. Nantinya P5P2RA setelah dilaksanakan dilaporkan juga melalui rapot. Dan rapot itu menjadi bagian terpisah dengan intrakurikuler. Nanti setelah UTS bisa kita bahas lagi. Bagaimana dengan program ekstrakurikulernya? Ekskul itu sarana bagi siswa untuk mengeksplorasi, melatih keterampilan sesuai minat bakat. Bersifat individu, sesuai bakat dan potensi masing-masing, siswa bisa memilih melibatkan guru dan narasumber yang profesional di bidangnya. Misalkan di tilawati, di kiroah, di drum band, itu kan melibatkan profesi profesional yang lain. Untuk hasilnya berupa testimoni atau cerita dari peserta didik terhadap ekstrakurikuler yang ada. Bagaimana pendekatan pembelajarannya? Bisa menggunakan pendekatan mapel, kalau di Madrasah Ibtidaiyah lebih banyak ke pendekatan mapel. Terus pendekatan yang terintegrasi. Terintegrasi dengan mapel yang lain, pendekatan tematik, pendekatan secara bergantian dalam blok yang terpisah.
Struktur kurikulumnya ada intra, penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Untuk alokasi waktu ini sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana madrasah bisa menambahkan mulok yang sudah ditetapkan oleh gubernur ataupun wali kota, bupati, sesuai dengan karakteristik madrasah melalui 3 pilihan. Bisa mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikan ke dalam tema proyek, ataupun mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ini sama dengan yang saya sebutkan tadi. Fase-fase, Anda semua sudah paham bahwa di kurikulum Merdeka itu terikat fase, fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3, 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, Satuan Pendidikan MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mapel atau tematik. Proporsinya bisa dengan pembelajaran intrakurikuler, bisa juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, di mana alokasinya sekitar 20-30% beban per tahun. Jadi kalau nanti ada jumlah secara keseluruhan per tahunnya itu berapa JPL, maka 20-30%-nya itu untuk P5 P2RA. Pelaksanaan P5 P2RA baik muatan maupun waktu pelaksanaannya. Nah, kalau secara muatan, proyek harus mengacu pada CP, capaian profil pelajar sesuai dengan fase, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran, karena kan tematik. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan Pancasila dari semua mapel dan jumlah total pelaksanaan masing-masing proyek harus sama. Nah, ini kita tidak bahas karena ini fase D MTS, yang ini fase EF. Barangkali dari situ dulu ya. Nanti saya share. Mungkin ada yang tanya, silahkan. Jangan khawatir, nanti di lain kesempatan kita ulang lagi. Kurikulum Merdeka ini memang butuh waktu tersendiri. Silahkan kalau mau tanya. Sampai materinya mawon, Bu. Oke, baik. Karena waktu berjalan terus, terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman semua yang sudah hadir meskipun di Zoom ini ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ya materinya. Baik. Mungkin foto dulu kali ya, biar ada buktinya. Fotonya gimana? Ya. Ada jari besar. Diulang lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hitung mundur. 2, 3, 1. Kita end meeting for